Pemirsa, kalau informasi dan ulasan yang satu ini bikin pilu, datang dari saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang mengalami bencana kelaparan akut, ini semua karena aksi blokade yang dilakukan oleh Israel. Iya, Valen, jadi hampir seluruh warga di Gaza kalau kita lihat ya jumlahnya ada sekitar 2,3 juta jiwa ini mengalami kelaparan karena seluruh akses untuk masuk bantuan ini ditutup seluruhnya oleh Israel dan jutaan warga termasuk ratusan ribu anak-anak bahkan mengalami kelaparan seperti gambar yang sudah kita saksikan tadi. Ada puluhan ribu anak-anak juga mengalami malnutrisi. Iya, mereka kurus sekali kelihatannya ya. Nah, pemirsa, sejumlah negara saat ini terpaksa untuk menyalurkan bantuan melalui jalur udara. Caranya bagaimana? Itu semuanya dijatuhkan dengan pesawat. Nah, ini satu-satunya akses yang bisa dilakukan supaya teman-teman di Gaza bisa mendapatkan bantuan. Tapi ini dinilai tidak efektif dan juga membahayakan untuk warga yang ada di sana. Berikut kita akan simak paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks. Krisis Gaza, jutaan warga kelaparan. Ya, kita akan melihat dari yang bagaimana Israel ini menutup ya sebenarnya sejumlah jalur bantuan-bantuan untuk warga yang ada di sana. Oke, pemirsa, ini jadi Jason, Israel itu sudah menutup akses menuju ke Gaza. Ya. Nah, ini ditutup dengan cara menerapkan yang namanya blokade di berbagai jalur. Ada banyak sekali negara yang kemudian terpaksa mengirimkan bantuan melalui udara. Caranya bagaimana? Jadi ada box besar yang kemudian diikatkan di atas sebuah balon udara atau parasut, kemudian dijatuhkan ke bawah. Nah, inilah yang dinilai sangat membahayakan dan tidak memadai karena jumlahnya sedikit yang bisa diangkut. Betul, dan sudahlah sedikit dan beresiko untuk mereka yang ada di bawah. Jadi ada beberapa kasus bahkan mereka tertimpa bantuan justru mengalami luka-luka begitu. Tapi kalau kita melihat sebenarnya yang disasar untuk bisa mendapatkan bantuan ini, kalau kita lihat sebenarnya ada jutaan, Valen. Jutaan warga di Gaza itu mengalami kelaparan catatannya sampai dengan sekarang. Bahkan ada anak-anak yang kelaparan itu kurang lebih ada sekitar 900.000. Dan untuk yang mengalami malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang baik di sana ada sekitar 70.000 anak. Oke. Jadi gimana kita bicara soal nutrisi kalau mereka saja tidak bisa makan, orang tuanya tidak bisa makan, tepung tidak ada, makanan tidak memadai. Nah, pemirsa, kita lihat lagi. Jadi sejumlah negara itu sudah menyalurkan bantuan juga menuju ke Gaza di Palestina. Jadi ini ada beberapa negara yang kemudian nekat saja karena ini adalah humanitarian call. Dia yang pertama Spanyol itu menjatuhkan 2 ton bahkan pemirsa bahan makanan tanggal 1 Agustus 2025. Ini adalah beberapa data yang terbaru ya pemirsa. Sedangkan Prancis juga ikut menjatuhkan 40 ton bantuan tanggal 1 Agustus. Maroko mengirimkan 37 ton bantuan hari Minggu 4 Agustus 2025 dan Italia rencananya juga akan mengirimkan bantuan nanti tanggal 9 Agustus hari Sabtu ini. Jadi banyak orang yang bersimpati, pemimpin-pemimpin negara dan berusaha untuk mengirimkan bantuan bahkan dengan yang paling beresiko sekali. Betul, ikhtiarnya kita hargai, ini patut menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tapi sebenarnya kan yang kita permasalahkan atau yang kita concern saat ini adalah kecaranya, Valen, menggunakan pesawat. Jadi kalau menggunakan pesawat itu diterjunkan langsung dari udara, secara biaya operasional pesawat itu mahal. Kemudian kapasitas angkutannya kan juga terbatas. Artinya dari data yang saya sebutkan tadi jutaan bahkan ratusan ribu anak yang butuh bantuan itu tampaknya tidak bisa tersasar secara lebih merata. Kemudian ada resikonya. Jadi kemarin saja tercatat ada 11 warga Gaza itu yang terluka karena memang dikirimkan bantuan dari atas dan itu menimpa mereka yang ada di bawah sehingga mereka justru malah menjadi korban. Iya, tidak bisa dibayangkan ya Jason, yang gimana rasanya tertimpa bantuan itu pada sedang antri ramai-ramai. Dan jadi sekarang Israel itu didesak untuk segera buka akses jalur bantuan. Karena pemirsa, ini sudah ditutup selama berbulan-bulan. Bahkan ini sangat kronis dan tragis karena kalau kita lihat di perbatasannya itu bahkan ada ribuan truk dengan isi bantuan yang full itu siap untuk masuk ke dalam Gaza untuk memberikan bantuan tapi tidak bisa masuk. Jadi Israel sudah tutup jalur darat sejak Maret 2025. Prancis dan Jerman sudah mendesak Israel untuk ayo segera buka. Tapi sampai sekarang walaupun berbagai negara mengutuk tindakan Israel ini, Israel tetap tidak membuka perbatasannya apalagi untuk mengirimkan bantuan. Padahal desakannya dari berbagai negara itu sudah kuat dan diyakini memang desakan dari berbagai negara itu didorong oleh hal ini, Valen. Karena hal ini kita lihat 10% populasi di Gaza mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi.
Kemudian ada ibu-ibu hamil, ini kelompok juga khusus ya, selain lansia dan anak-anak yang harus diperhatikan juga. Di mana 20%-nya ini ibu hamil dan menyusui juga kekurangan gizi akut. Itu berdasarkan laporan WHO saat ini. Itulah yang membuat negara-negara yang tadi Valen sebutkan mungkin juga tergerak hatinya untuk mengirimkan bantuan. Dan intinya pemirsa, banyak sekali negara yang mendesak supaya perang di Gaza harus dihentikan. 28 negara diantaranya termasuk adalah UK, Inggris, Kanada dan juga Prancis meminta supaya perang harus segera di stop. Kemudian menyerukan juga perang di Gaza secara spesifik harus segera diakhiri. Dan ini adalah yang diklaim sebagai penderitaan warga sipil di Gaza mencapai titik terendah. Karena memang bantuan-bantuan yang diharapkan ini kan benar-benar bisa memberikan mereka makanan yang layak, memberikan mereka nutrisi. Tapi kita lihat datanya, bahkan ada 74 kematian itu sepanjang 2025 akibat malnutrisi. Kemudian 63 kematian terjadi pada bulan Juli, ada 24 balita diantaranya dan 38 orang dewasa yang mengalami juga. Dan bahkan ada lebih dari 1.000 warga Palestina itu harus mengalami meninggal yang sangat mengenaskan karena dibunuh oleh militer Israel saat antri bantuan makanan di sana. Jadi lagi antri pun dibunuh. Nah, pemirsa, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Kepala WHO. Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kalau sebagian besar penduduk Gaza itu mengalami kelaparan. Kelaparan massal ini merupakan buatan manusia dan dalam hal ini secara spesifik dituduhkan untuk Israel. Jadi ini tidak bencana alam. Sementara kalau dari juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Tamen Al-Ketan itu mengatakan bahwa lebih dari 1.000 warga Palestina ini dibunuh militer Israel. Pemirsa, saat mencoba mendapatkan makanan di Gaza sejak Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF ini boleh beroperasi pada 27 Mei 2025. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah malnutrisi, sudah kekurangan makanan, kurangan bantuan, dibunuh pula. Iya. Nah, pemirsa, coba kita lihat bagaimana sejauh ini dampak dari perang ini. Ada banyak korban, kemudian kerusakan yang terjadi karena perang Israel di Gaza. Ini pemirsa, 70-80% infrastruktur di Gaza sudah hancur. Ya, ada juga 59.000 warga Gaza yang tercatat ini sudah tewas dan masih berpotensi akan diserang lagi, ya kan, ke depannya. Dan yang ini jangan lupa 143.000 warga luka-luka yang pastinya membutuhkan perawatan saat ini dan ada ribuan korban hilang di reruntuhan bangunan. Ini harus dicari karena sesama manusia tentu harus kita memperhatikan ya, walaupun sudah meninggal bagaimana yang seharusnya. Ya, diharapkan semoga nantinya ada upaya-upaya terkini dan yang paling efektif untuk bisa memberikan bantuan sampai ke saudara-saudara kita di Gaza. Dan pemirsa, informasi berikutnya dalam Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan untuk memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Festival Harmoni Bintang. Download Metro TV Extend sekarang.